Gerakan hidup sehat, kunci menuju hidup seimbang dan bahagia. Pendahuluan. Gerakan sehat jauh 2 adalah bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah yang melalui partisipasi antara peserta didik, bapak ibu guru, staf, dan wali murid. Jadi kita akan menanamkan nilai-nilai positif terkait dengan pentingnya menjaga kebersihan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi kegiatan belajar mengajar kita semua. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam bersedia. 1. Pendidikan dan sosialisasi kebersihan. Edukasi kebersihan, siswa diberi pengetahuan mengenai pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan sekolah di dalam maupun di luar kelas. Siswa diharapkan menyadari betapa pentingnya kebersihan untuk kesehatan. Kampanye kebersihan, mengadakan kebersihan seperti halnya Jumat sehat, akan tetapi untuk pembiasaan diadakan setiap hari. Bapak Ibu guru, kita setiap hari Jumat akan melaksanakan Jumat sehat. Selain kita melaksanakan senam pagi, kita lanjutkan dengan Jumat sehat, yaitu kita bisa bersama-sama untuk melakukan cuci tangan, terus menjaga kebersihan kamar mandi, menyapu di dalam kelas dalam setiap hari. Jadi walaupun setiap hari Jumat kita melaksanakan, tapi dalam hari setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat kita semua juga melaksanakannya. Nah, penerapan kebersihan di setiap lingkungan sekolah yaitu diawali dengan kebersihan pribadi. Bapak Ibu guru semuanya, saya sebagai guru olahraga sudah mengajarkan anak tentang kebersihan di rumah atau kebersihan pribadi. Jadi kebersihan pribadi itu didasari dari mencuci rambut, menyapu kulit pakai sabun mandi, terus potong kuku seminggu sekali, sikat gigi. Jadi kita sudah menerapkan gosok gigi. Apalagi kita kemarin mendapatkan dari Unilever, yaitu mendapatkan pasta gigi dan sabun Lifebuoy. Kita bersama-sama dengan produk Unilever mengadakan atau bekerja sama dengan mereka menggalakkan menggosok gigi dan mencuci tangan. Cuci tangan, siswa diharapkan cuci tangan sebelum masuk kelas ataupun makan, terlebih dahulu mencuci tangan. Nah, sebelum makan itu ada pembiasaan cuci tangan. Sebetulnya sebelum masuk kelas sudah cuci tangan. Nah, anak-anak kemarin sudah diajari cara mencuci tangan yang benar. Kerja bakti. Setiap 1 minggu sekali diadakan kerja bakti agar terhindar dari gigitan nyamuk dan lingkungan terlihat bersih. Anak-anak diajari membuang sampah pada tempatnya. Saya sebagai guru olahraga selalu mengedukasikan anak-anak tentang membuang sampah pada tempatnya, dan saya memang kemarin saya itu ada anak yang tidak membuang sampah. Saya mengadakan atau memberi hukuman kepada anak, atau bukan hukuman sebetulnya itu supaya anak rajin untuk membuang sampah pada tempatnya. Yaitu kemarin memang ada siapa yang tidak membuang sampah pada tempatnya kena denda 1.000 atau 1.000. Nah, itu hanya untuk anak supaya rajin membuang sampah pada tempatnya. Setelah program itu ternyata juga bagus. Anak satu misalnya, ada yang membuang sampah, temannya pun juga akan menegurnya. Ayo kamu buang sampah pada tempatnya. Karena apa? Kalau tidak membuang sampah nanti kena denda 1.000. Itu hanya untuk membuat anak terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, membersihkan kamar mandi agar terhindar dari jentik. Kalau kamar mandi itu tidak dibersihkan, pasti di dalamnya banyak jentik, sehingga setiap 1 minggu sekali kita bersama dengan Pak Gon bersama-sama dengan anak kelas 6 membersihkan kamar mandi secara bergantian.
yaitu pedagang yang jualan di dalam sekolahan. Di dalam sekolah itu ada program, yaitu yang jualan itu selalu ditanya apakah orang-orang yang jualan ini sudah memiliki kartu identitas, yaitu di sana di puskesmas itu ada seperti kegiatan atau di pedagang itu sudah menjadi bekerja sama dengan puskesmas itu sudah menjadi anggota. Jadi mereka setiap 1 bulan sekali itu datang ke puskesmas, diberikan sosialisasi jajan yang harus bisa dijual itu seperti ini, seperti itu. Jadi guru olahraga selalu mengecek apakah dia sudah punya apa belum. Kebersihan sebagian dari iman. Guru PJOK bekerja sama dengan dua agama. Nah, saya berkolaborasi dengan Bina, yaitu anak-anak selalu dianjurkan menjaga kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Kalau kita tidak bersih, sholat pun kita tidak sah. Nah, sekarang kita lanjut. Apa itu gaya hidup sehat? Gizi seimbang, olahraga teratur, tidur yang cukup dan hidrasi, perawatan kesehatan mental dan manajemen stres. Sekarang kita mengupas dan apa itu gaya hidup sehat? Gaya hidup sehat adalah cara hidup yang mencakup pilihan-pilihan yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan emosional. Ini termasuk mengkonsumsi makanan yang baik, berolahraga secara teratur, dan mengelola stres dengan baik. Bapak Ibu Guru, kita sebagai Bapak Ibu Guru, kita harus bisa memahami hidup sehat itu adalah hal yang murah. Sebetulnya murah, tapi bisa juga terjadi bisa mahal karena kita manfaatkan murah. Kita itu bisa pertama makan makanan yang baik dan bersih serta sehat. Sebetulnya di sekitar kita makan daun-daunan yang hijau itu sudah sehat. Setiap pagi kita memiliki ayam, kita bisa makan telurnya, itu bisa. Nah, seperti tempatnya Bulis itu makanan dia sudah hidup sehat karena apa? Rumahnya bersih, dia punya ayamnya banyak, ada telurnya, ada dagingnya. Makanya dia selalu sehat karena setiap hari Sela beserta keluarga Bulis bisa makan 4 sehat dengan sempurna. Gizi seimbang. Pola makanan seimbang berarti mengkonsumsi makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, protein, biji-bijian utuh, dan lemak sehat. Hindari makan yang tinggi gula. Nah, Bapak Ibu, kita harus menghindari gula dan kita harus memberikan edukasi kepada anak. Yang pertama, tidak boleh minum minuman yang instan. Karena apa? Di dalam minum minuman instan itu ada gula. Sekarang anak balita, anak kecil, anak usia 12 tahun, remaja, tua itu cenderung kena penyakit gula. Karena apa? Pola makan kita tidak teratur. Kita makannya apa-apa instan, mie instan, minuman instan. Nah, kita sebagai Bapak Ibu Guru harus mengajak anak-anak makan makanan yang seimbang. Olahraga teratur membantu meningkatkan kesehatan. Usahakan untuk melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, seperti berjalan, berlari, dan berjalan. Nah, Bapak Ibu Guru, kita selalu mengedukasikan kepada anak. Sebelum kita mengedukasikan kepada anak, kita sendiri harus menjalankan, yaitu setiap pagi olahraga. Yang sebetulnya Bapak Ibu Guru yang biasa melaksanakan jalan pagi itu adalah Bina. Dia sebagai guru olahraga setiap hari selalu melaksanakan 30 menit jalan pagi. Setelah subuh beliau selalu jalan pagi. Itu sudah merupakan contoh yang bagus. Dan beliau bisa mengedukasikan kepada anak-anak. Tidur yang cukup, mendapatkan tidur yang cukup penting untuk pemulihan tubuh. Orang dewasa disarankan untuk tidur selama 7-8 jam per malam untuk mendukung
mandi, kita sholat subuh, kita masak, ibu-ibu ya, dan anak-anak itu sudah mau ke sekolah, dia dalam keadaan fresh, jadi tidak akan ngantuk di kelas. Nah, sekarang untuk Bu Lydia, untuk Fitra sebagai putra panjenengan dan Anda sebagai Bapak Ibu guru di sini harus menjaga pola tidurnya ya Bu. Ya. Karena apa? Pola tidur yang bagus itu akan menghasilkan jiwa yang juga fresh, segar gitu. Minum air yang cukup setiap hari sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh. Minumlah setidaknya 8 gelas. Ini ada contoh Bapak Ibu guru kita juga. Bapak Ibu guru kita juga mengalami ada yang kelebihan air dan ada yang kurang air. Nah, seperti Bulis saat ini benar-benar beliau sakit kekurangan air. Jadi badannya kalau memang kekurangan air itu merasa letih, berjalan tidak enak, duduk tidak enak, tidur pun tidak nyenyak karena dia kekurangan minum. Jadi Bulis mulai dari sekarang selalu minumnya dikasih waktu, misalnya jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah, untuk Pak Ipin ini yang selalu rutin minum air, beliau juga sehat, energi karena apa? Badannya sudah tercukupi air dan gizi yang lengkap. Perawatan kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Pastikan Anda meluangkan waktu untuk merawat diri sendiri, bicarakan perasaan Anda dan cari bantuan saat Anda merasa stres atau cemas. Bapak Ibu guru, kita sebetulnya rawan dengan ini, kesehatan mental. Kalau kurang kesehatan mental, orang akan gampang emosi. Kadang emosi yang tidak menentu. Karena apa? Kita merasa cemas. Jadi ada masalah sedikit kita takut, ada masalah ini kita takut. Nah, makanya Bapak Ibu guru kita berkolaborasi, Bapak Ibu guru beserta didik. Kita biasakan. Misalnya kita melihat anak di dalam kelas, dia murung, kita cepat mendekatinya, kita tanyakan apa, kenapa kamu kok murung, ada masalah apa, ada masalah di rumah atau ada masalah di sekolah. Coba ceritakan kepada ibu ataupun bapak. Manajemen stres yang tidak terkontrol dapat berdampak negatif pada kesehatan Anda. Teknik seperti meditasi, yoga, dan latihan pernafasan dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan keseimbangan emosional. Ini Bapak Ibu, manajemen. Orang kalau sudah stresnya banyak, pasti ke tempatnya Pak Haji, ke dokter kejiwaan. Makanya Bapak Ibu, kita jangan cari yang mahal, kita cari aja yang murah, yaitu dengan meditasi. Meditasi itu dengan cara duduk bersila, pejamkan mata 10 menit, tenangkan, kosongkan pikiran kita, nanti kita akan mendapatkan ketenangan. Kalau Ibu Bapak tidak percaya, nanti sampai di rumah Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Nah, dengan mengadopsi kebiasaan ini seputar makan, olahraga, tidur, dan manajemen stres, kita dalam menjalani hidup yang lebih baik dan sehat. Bapak Ibu, kalau kita mengerjakan apa yang ada di sini, insya Allah jiwa raga kita sehat semua. Karena apa? Karena kita harus seimbang. Badan kita kita kasih vitamin, makanan sehat. Tapi kalau mental kita tidak kita apa? Kita jaga, kita pun akan oleng. Karena apa? Tidak seimbang. Jadi antara kesehatan mental dan kesehatan badan itu harus seimbang. Semuanya, dari segi makanan, segi tidur. Nah, makanya kita semua harus melakukan ini semuanya. Nah, seluruh kegiatan yang dilakukan di atas melibatkan seluruh peserta didik kelas 1, kelas 6 serta Bapak Ibu guru SD. Dari
kegiatan tadi yang saya jelaskan tadi, untuk tahun 2025 itu ada programnya Bapak Menteri untuk pendidikan kita. Bapak Ibu semuanya, itu tadi solusi, itu tadi sosialisasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan atau Bapak Ibu sanggup melaksanakan dengan saya dan bersama Bapak Kepala Sekolah dan teman yang lain? Bapak Ibu semuanya, hari ini saya telah melaksanakan sosialisasi dengan Bapak Ibu guru, yaitu ada Bu Lina, Guru Agama, Bu Hari, Guru Rasna, Pak Nadi, Pak Guru Bahasa Jawa, Pak Ipin, Pak Guru kelas 4, dan Bu Lydia, Guru kelas 3, serta Bu Sulis ngatur kelas 2. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kolaborasi